Jadi pas waktu yang dicongklak itu kita tuh lagi dari sekolah. Nah, ngelihat teman-teman semua tuh gadget semua mainnya kayak Mobile Legend lah, Free Fire, itu kan PUBG. Terus tuh jadi tuh aku tuh punya teman gitu namanya Nabila. Jadi tuh aku sama Nabila tuh ngidein gimana coba kalau misalkan kita mainan congklak aja gitu. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Halo guys, kembali lagi bersama saya sebagai podcaster HG Podcast. Kali ini kita kedatangan teman-teman. Teman-teman ini kemarin peserta lomba yang menang nih dari lomba Rising Star 2024 yang diadakan oleh HG Podcast di Gedung Negara, bertepatan di Gedung Kreatif. Oke, mungkin setelah ini kita akan perkenalan dulu terhadap 4 orang yang tadinya 5 ya? Tapi 1 orangnya berhalangan hadir karena lagi sakit. Oke, kita perkenalan dulu. Oke, dengan kakak siapa? Yang pertama? Perkenalkan, saya Aisyah Arspati, saya dari Mandua, Kota Cirebon. Oke. Perkenalkan, nama saya Naisela Prendini, saya dari Man 1 Kota Cirebon. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Marini Zahwa Azahra dari SMK Informatika Al Irsyad Al Islamiyah Kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afizal Falah dari SMA Negeri 3 Kota Cirebon. Oke, itu guys, itu 4 orang yang kemarin menang ya di lomba HG Podcast. Lombanya lomba apa sih kemarin tuh kalian? Storytelling. Oke, storytelling tentang apa tuh? Tentang Cirebon, ya. Kecerbonan ya? Kearifan lokal. Emang kearifan lokal itu apa? Kearifan lokal itu ya menurut saya sendiri, kearifan lokal itu budaya lokal yang ada di sebuah daerah. Oke, budaya lokal yang ada di sebuah daerah. Kebetulan teman-teman ini berasal dari Cirebon semua gitu. Kalian kemarin itu kan temanya tentang optimalisasi kreativitas generasi muda terhadap kesadaran budaya Cirebon ya? Iya. Kalian ngerasa nggak kenapa tema itu diangkat di perlombaan itu? Ada yang bisa sharing-sharing ke audiens itu, ke pemirsa-pemirsa yang nonton? Itu diangkat Iya. karena gini Kak, semakin sekarang itu kan generasi muda itu udah jarang gitu ya yang mendalami budaya, apalagi budaya daerah seperti Cirebon kan, seperti tarian segala macam itu kan nggak banyak yang ngedalami. Nah, kenapa tema ini diangkat? Mungkin untuk meningkatkan lagi kepedulian generasi muda saat ini kepada budaya lokal yang ada. Iya, jadi kebetulan teman-teman dari tim HG Podcast juga kan melihat nih, apalagi kan isi dari teman-teman HG Podcast itu anak-anak muda. Ada Kak Najwa, Kak Kemal, Kak Ilham, Kak Nelly. Nah, kita tuh sadar bahwa kayaknya anak zaman sekarang itu tentang budaya Indonesia itu mulai menurun gitu ya. Bukan berarti nggak sadar, cuman sadar tetap sadar gitu. Kita tetap tahu ya budaya-budaya Indonesia itu ada apa aja, cuman buat implementasi kehidupan di sehari-hari gitu kita merasa kurang ya. Jadi kayak menarik nih kalau kita angkat tema tersebut. Nah, kalau dari Fala sendiri kemarin ngebawain storytelling tentang apa tuh? Kalau dari Fala sendiri tuh ngebawain yang pertama itu dari makanan khas Kota Cirebon, Kak. Makanan apa tuh? Kalau dari Fala sendiri tuh pas waktu kemarin tuh ada nasi lengko, kemudian juga ada nasi jamblang, terus juga ada tahu gejrot dari segi makanannya. Kemudian Fala juga membawakan tentang adat istiadat yang ada di kota Cirebon ini. Okay. Terutama kan pada Muludan gitu, kayak pas waktu diadakannya pada saat Maulid Nabi. Oh ya, yang di Kesepuhan kemarin. Ya, udah gitu juga ada Nadran, yang dimana Nadran itu adalah suatu perayaan kepada para laut lah, kepada laut gitu, kayak ngasih makanan ke laut atas hal yang diambil dari laut, kayak ikan-ikan yang diambil sama para nelayan gitu. Berarti itu kayak acara tasyakuran atau syukuran gitu ya? Syukuran gitu terhadap laut, terhadap bumi. Oh, apa tadi bilang? Bumi? Sedekah. Oh, sedekah bumi bahasanya itu tuh. bahasanya. Kemudian juga lanjut lagi, Fala tuh membawakan batik khas Kota Cirebon. Kayak contohnya batik Trusmi gitu. Udah gitu Megamendung. Megamendung ya, batik Cirebon itu terkenal emang dengan Megamendung ya? Iya, Megamendung tuh diambil dari awan, Kak. Jadi tuh awan yang mendung gitu tuh. Jadi punya kesan tersendiri lah terhadap Kota Cirebon gitu. Makanya
diambil dari awan gitu. Kalau Marina kemarin ngebawa Marini, maaf ya. Marina menari. Oke, untuk Marini tadi kemarin pas lomba ngebawain tema tentang apa tuh? Sebenarnya aku waktu itu temanya itu lebih ke kayak ngenalin batik Cirebon sama wayang dan gamelan alat musiknya gitu. Tapi lebih ke gimana sih cara pengaplikasiannya di dalam teknologi yang udah modern gitu loh sekarang. Zaman kan udah serba canggih gitu kan. Jadi tuh aku nyeritain sebuah kisah di mana sebuah sekelompok remaja itu menciptakan sebuah aplikasi tuh yang mengenalkan kayak batik, megamendung gitu, wayang dan gamelan kayak gitu. Tapi melalui virtual gitu. Aplikasinya apa tuh kira-kira namanya yang kemarin? Nggak ada namanya sih. Jadi ya, jadi implementasinya lewat aplikasi gitu ya. Iya, betul. Karena perkembangan zaman. Iya, mengikuti perkembangan zaman. Karena kan teknologi sekarang udah canggih gitu kan, dan anak-anak remaja sekarang kan lebih suka yang kayak modelan lewat virtual gitu kan ya. Iya, gitu. Lebih sering main jet-jet gitu ya. Iya, benar. Datang ke museum kan. Iya, Karena anak zaman sekarang kayaknya akses untuk kemana-mana tuh dia lebih sukanya lewat handphone gitu. Iya, daripada lebih mudah mengunjungi juga. suatu tempatnya tuh secara langsung gitu. Kayak dia pengen tahu sesuatu budaya daerah nih, ya kayak ya udah mereka ngeliat dari YouTube gitu. Iya, bisa benar. belajar dari YouTube. Iya. Mungkin karena kita hidup di zaman lebih modern ya dibanding orang tua kita. Orang tua kita kan dulu belum terlalu mengenal handphone kan, jadi kayak zaman sekarang itu apalagi banyaknya sosial media yang menyebarkan informasi gitu kan ya. Jadi kayak ya udah anak-anak muda tuh aku pengen tahu nih tentang batik Megamendung. Tapi aku tinggalnya di Malang, jauh nih kalau mau ke Cirebon. Jadi mereka aksesnya lewat Instagram, TikTok ataupun YouTube. Iya, betul. Oke. Berarti mungkin melihat aplikasi itu lewat aplikasi seperti itu ya? Iya, benar-benar. Oke. Kemudian Naysela nih, Naysela kemarin storytellingnya ngambil tema apa? Kalau kemarin itu Naysela ngambil materinya tentang permainan tradisional Cirebon kayak congklak gitu. Congklak, oke. Jadi pas waktu yang di congklak itu kita tuh lagi ada di sekolah. Nah, ngelihat teman-teman semua tuh gadget semua mainnya kayak Mobile Legend lah, Free Fire, itu kan PUBG. Terus tuh jadi tuh aku tuh punya teman gitu namanya Nabila. Jadi tuh aku sama Nabila tuh ngidein gimana coba kalau misalkan kita mainan congklak aja gitu. Sama kalau yang naskah keduanya itu tentang Paksi Naga Liman gitu. Paksi Naga Liman. Iya. Oke, itu budaya tentang Cirebon juga Paksi Naga Liman. Apa sih Paksi Naga Liman tuh? Paksi Naga Liman tuh yang kereta Kasepuan yang di Cirebon itu. Oh, khusus berarti di Kasepuan aja itu ada ya? Iya, adanya cuma di Kasepuan. Oke. Berarti menarik juga nih, anak pas si Naysela itu sama Nabila tadi temannya. Iya, tadi Nabila. Itu main congklak. Ketika teman-temannya memilih main gadget atau main game online gitu. Ya. Terus si Naysela sama Nabilanya itu pengen mengusulkan tuh ke sekolah tuh, gimana kalau misalkan kita tuh mengusulin buat kalau permainan tradisional itu dibuat kayak games gitu tuh, kayak event ditaruh di situ, nanti kita tuh mengenalin gitu kayak permainan di Cirebon itu kayak yang congklak itu tuh gini cara mainnya gitu, jadi mereka barangkali ada yang lupa gitu loh Kak. Tapi menarik juga sih, maksudnya congklak itu mainan waktu aku SD. Iya. Aku SD itu tahun 2007, berarti kan itu udah berapa tahun ya? Udah sekarang 2024, berarti kan sekitar 14 tahun yang lalu gitu. 14 tahun lebih ya. 17 malah. 17 tahun lebih, tapi kaget juga nih aku sebagai sekarang udah umur ya segini umurnya, maksudnya ngelihat Naysela masih sadar terhadap permainan congklak gitu dibanding teman-teman yang lebih memilih game online. Kemarin pas Naysela ngadain congklak itu teman-teman ada yang tertarik nggak kira? Teman-teman yang di sekolah? Iya, yang di sekolah. Ya, ada. Oh, kira pada tertarik juga. Tertarik. Oh iya, ini tuh dulu tuh sering kayak gini. Kita sering main kayak gini gitu. Oh iya, ini tuh diginiin. Berarti itu salah satu bentuk kesadaran Naysela ya terhadap budaya Cirebon gitu. Oke, kemudian selanjutnya Ais ya. Ais kemarin storytellingnya angkat tema tentang apa? Kemarin itu aku mengangkat temanya tentang kuliner khas Cirebon, yaitu nasi jamblang sama tari topeng.
Oh, nasi jamblang. Berarti sama nih sama Fala tadi. Iya, cuman kalau Falah itu kan dia menjelaskannya kulinernya kan cuma satu ya, Falahnya banyak kayak tahu gejrot juga, ini juga itu juga. Nah kalau saya lebih ke fokus ke nasi jamblang aja, kayak filosofinya apa sih dulu nasi jamblang tuh gimana bisa ada nasi jamblang, terus ngenalin juga lauk-lauk yang ada nasi jamblang kayak gitu. Oh kemarin tuh Ais tuh yang storytellingnya bawa nasi jamblang beneran itu? Iya, saya bawa nasi jamblang waktu itu. Oke. Kemarin kan Fala ngambil nasi jamblang. Ya, ini Ais ngambil nasi jamblang. Kalian janjian atau gimana ini? Enggak dong. Oh enggak. Aku juga baru kenal. Berarti emang udah hatinya sama aja gitu. Malah lebih ke secara umumnya doang. Iya. Oh cara umum. Mungkin sih saya lebih mendetail ke nasi jamblangnya aja gitu. Sama tapi berbeda gitu. Ya. Apa yang sama hatinya? Waduh. Oh bukan. Temanya. Oh temanya. Oke. Oke teman. Selain nasi jamblang itu juga yang tari topeng tuh lebih ngejelasin sejarah tari topeng, terus topeng-topeng apa aja sih yang biasa dipakai di tari topeng. Terus karena temanya tentang generasi muda juga, gimana optimalisasinya tuh di storytelling saya kemarin saya juga ngejelasin beberapa cara buat ngoptimalin minat generasi muda dan gimana cara ngelestariin tari topeng biar tetap ada gitu. Kemarin saya jelasin itu Pak. Kemarin gimana pas Ais ngejelasinnya gimana itu biar tertarik tetap nih generasi muda terhadap tari topeng? Ya itu tuh kemarin tuh biar tari topeng itu tetap ada dan orang-orang tetap tertarik tuh ada 3 poin yang aku jelasin Kak. Ada yang pertama itu sebagai generasi muda tuh kita nggak boleh takut buat berinovasi dan nyoba-nyoba hal baru gitu. Jadi kita gabungin gerakan-gerakan tradisional dengan sedikit sentuhan modern gitu biar ada perbedaan gitu, biar ngeliatnya tari topeng itu nggak boring-boring banget gitu, biar lebih menarik. Terus juga bisa buat ngenalin tari topeng lewat media digital juga, bisa kita bikin video-video pendek buat ngenalin ke orang-orang di Indonesia, kan nggak semua orang tahu tentang tari topeng gitu kan ya, biar lebih tahu aja. Terus yang terakhir kayak kita coba ajak teman-teman dan orang-orang di sekitar kita buat ngenalin tari topeng itu gimana, gerakannya tuh kayak gimana, kayak gitu Kak. Gimana tuh gerakannya? Bisa dicontohin? Saya bukan penari. Oh bukan penarinya. Iya. Oke, berarti teman-teman yang ada di sini tuh udah beberapa melakukan upaya gitu ya biar budaya kita ini tetap terlestarikan dan generasi-generasi setelah kita juga bakal tetap nih sadar akan budaya yang ada di Indonesia. Karena yang kita tahu budaya Indonesia itu aku aja nggak tahu berapa total pastinya gitu, saking banyaknya bahasanya, entah dari tarian, entah dari mainannya atau batik-batik itu kan terlalu banyak ya. Jadi sebenarnya buat kita dapat informasi itu kan di zaman sekarang gampang banget, tinggal main jari aja, satu jari kan, satu tangan pakai, tinggal diklik, cari, langsung dapat semua informasi yang kita butuhin. Oke, sebelum kita tutup nih, mungkin aku pengen teman-teman sebagai masih generasi muda nyampein ke teman-teman yang nonton nih pesan buat gimana sih generasi kita tuh biar tetap sadar dan untuk melestarikan budaya yang kita punya gitu. Oke, mau semuanya dijadi satu atau satu-satu? Atau ada mau perwakilan aja? Boleh? Perwakilan aja. Oke, cowok satu, cewek satu, karena Fala sebagai cewek berarti cowok sendirian Fala. Oke, dari Fala dulu mungkin. Mungkin pesan Fala terhadap anak muda di zaman sekarang untuk lebih melestarikan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Mungkin dari Fala sendiri lebihlah mengenal dengan kota yang kita tempatilah di kota itu. Kan kita kan bermacam-macam nih Kak di berbagai kota. Nah, saran Fala itu sendiri, cobalah kita mengenal kota itu kita sendirilah, mengenal kota kita sendiri sebelum kita mengenal kota-kota lain. Jadi gitu. Jadi kita lebih pelajari, apalagi di era modern ini lebih gampang untuk mengakses tentang informasi. Jadi pesan untuk para penonton mungkin dari Fala sendiri, ya teruslah mencari tahu tentang kota kita sendiri agar melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Oke, berarti jangan buta ya terhadap budaya kota kita kelahiran gitu. Betul. Oke. Nah, yang dari cewek dari siapa nih? Oke, mungkin dari saya pesan buat teman-teman generasi muda yang nonton, kita jangan jadi orang yang bodoh amatan gitu. Nah, kita kan sekarang udah punya gadget, kita manfaatin gadget kita dengan baik. Kita jangan ngebiarin budaya-budaya yang udah ada itu hilang gitu aja gitu. Jadi kita harus tetap berusaha buat melestarikan bagaimanapun caranya gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke teman-teman, ini bersama dengan kebetulan kalian lagi magang juga ya di sini.
kita bakal closing nih. Closingnya seperti biasa karena teman-teman udah tahu slogan dari HG Podcast. Kita slogan dulu ya. Oke, sebelum closing mari kita slogan. Kalau saya bilang HG Podcast, jawabannya perjalanan hidupnya. Oke teman-teman, terima kasih udah menyaksikan sedikit percakapan saya bersama teman-teman yang berhasil juara kemarin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.